Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Aziz, RNP 2040231044, Departemen Teknik Elektrootomasi dari Laboratorium L-Drive. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya kerjakan di semester 1 ini, yaitu proyek Case-Based Learning. Proyek ini mencakup 5 proyek. Yang pertama adalah pembuatan dan analisa power supply. Yang kedua adalah analisa dan pembuatan rangkaian digital. Yang ketiga adalah RC dan RLC. Yang keempat adalah virtual instrument. Dan yang kelima adalah pengenalan kontrol motor DC. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya buat semester 1 ini, yaitu proyek Case-Based Learning. Yang pertama ada power supply. Power supply sendiri itu berfungsi sebagai alat penyuplai daya ke perangkat elektronik lainnya. Contohnya ke modul rangkaian digital, ke pengenalan kontrol motor, dan ke rangkaian RC. Dan selanjutnya adalah modul rangkaian digital. Modul rangkaian digital ini berfungsi sebagai membuktikan apakah benar yang ada di truth table sama dengan IC TTL yang ada gerbang logikanya ini. Dan yang ketiga itu RC/RLC. Kita di sini menganalisa gelombang sinyal charge dan discharge pada saat menggunakan osiloskop. Dan yang keempat adalah virtual instrument. Virtual instrument sendiri dapat digunakan dengan adanya DAQ. Sehubung di sini saya tidak ada DAQ, jadi saya tidak menjelaskan virtual instrument. Nanti saya jelaskan secara singkat apa tujuan virtual instrument di project Case-Based Learning ini. Dan yang terakhir adalah kontrol motor. Kita di sini dikenalkan dengan kontrol motor sederhana dengan menggunakan H-bridge. Baik, di sini saya akan menjelaskan proyek yang pertama, yaitu proyek power supply, pembuatan power supply dan menganalisa power supply. Jadi saya akan menunjukkan gambar rangkaian power supply yang saya dan kelompok saya buat terlebih dahulu. Ini adalah gambar rangkaian power supply yang kelompok saya buat di Proteus. Kurang lebihnya seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja power supply. Jadi power supply yang saya buat beserta kelompok saya berjenis power supply linear. Power supply sendiri berfungsi sebagai pengubah tegangan yang awalnya bernilai tegangan AC dapat dirubah menjadi tegangan DC karena melalui komponen yang ada di dalam power supply, serta berfungsi sebagai penyedia daya ke perangkat elektronik lainnya. Power supply yang saya dan kelompok saya buat memiliki keluaran 12 volt dan 5 volt. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana power supply bekerja dan bagaimana jalannya tegangan dari awal sampai menjadi keluaran 12 volt dan 5 volt. Jadi, kita awal mengambil tegangan dari PLN. Di Indonesia, tegangan PLN umumnya bernilai 220 volt. 220 volt berjalan, tegangan 220 volt berjalan melalui transformator. Transformator berfungsi sebagai menurunkan tegangan atau meninggikan tegangan. Di sini power supply yang saya dan kelompok saya buat menggunakan transformator yang berjenis step down.
yaitu menurunkan tegangan, dikarenakan pada tugas power supply harus mengeluarkan 12 volt dan 5 volt. Setelah melewati transformator, tegangan berjalan menuju ke dioda atau rectifier. Nah, dioda atau rectifier sendiri berfungsi sebagai penyeara arus. Tapi di power supply ini, dioda atau rectifier berfungsi sebagai pengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Sebelumnya di transformator yang tegangannya 220 dari PLN diturunkan menjadi 12 volt tegangan AC. Mengapa diturunkan 12 volt menjadi tegangan AC? Dikarenakan spesifikasi dari transformator kami yaitu 12 volt 1 ampere. Nah, saya lanjutkan setelah melewati dioda atau rectifier. Tegangan kan berubah menjadi tegangan kan berubah dari mulainya tegangan AC menjadi tegangan DC. Nah, setelah berubah menjadi tegangan DC, tegangan itu akan melewati ke kapasitor yang berfungsi sebagai penghalus tegangan. Setelah melewati kapasitor, tegangan tersebut distabilkan dengan IC regulator. IC regulator yang kita pakai atau yang kita pasang yaitu berjenis LM7802 dan LM7805, dikarenakan yang kita hasilkan harus 12 volt dan 5 volt. Setelah melewati kapasitor, setelah dioda, tegangan melewati kapasitor 7812 yang berfungsi sebagai menstabil tegangan. Tegangan tersebut keluar dengan 12 volt tegangan DC. Kemudian kita tegangan melewati kapasitor setelah IC regulator 7812 untuk dihaluskan lagi menjadi 5 volt setelah melewati 7805. Di sini tujuan menstabilkan tegangannya untuk mencegah kerusakan ke alat elektronik yang akan disuplai dengan power supply tersebut karena tegangan dan arus yang berubah-ubah atau tidak stabil. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang pengukuran setiap tegangan yang berjalan di power supply ini menggunakan alat avometer. Baik, di sini saya akan mengukur setiap tegangan yang terjadi di power supply dengan menggunakan avometer. Kita buka power supply-nya dulu. Ini adalah rangkaian power supply yang kita buat berbentuk seperti ini.
kita tidak menggunakan PCB bolong, tetapi kita menggunakan PCB cetak. Setelah itu mari kita ukur setiap tegangan yang berada di power supply ini, mulai dari sebelum trafo sampai ke keluaran power supply ini. Mari kita tancapkan dulu kabel steker power supply-nya. Setelah itu kita hidupkan switch yang ada di sini. Setelah itu yang pertama kita ukur sebelum tegangan masuk ke trafo. Kita hidupkan avometernya dulu. Nah, tegangan yang sebelum masuk di trafo itu merupakan tegangan AC, maka kita pindah ke tegangan AC. Dan mari kita ukur. Nah, sesuai dengan yang ada di avometer, tegangannya bernilai 231. Sesuai yang saya katakan tadi, tegangan di PLN bernilai 220 volt. Oke, setelah itu kita mengukur di keluaran dari trafo transformator ini. Apakah benar akan diturunkan atau tidak? Mari kita cek. Nah, baik. Yang diturunkan oleh trafo ini masih tegangan AC, maka kita tidak merubah apapun yang ada di avometer ini. Baik, benar yang ada di avometer ini bahwa tegangan yang setelah transformator ini bernilai 11 atau kurang lebih 12, mendekati 12 volt tegangan AC. Kemudian kita akan mengukur tegangan setelah melewati rectifier atau dioda. Nah, yang saya jelaskan tadi, tegangan yang ada setelah rectifier atau dioda merupakan tegangan yang berubah dari tegangan AC menjadi tegangan DC. Mari kita ubah di avometer ini ke tegangan DC, yaitu di sini. Nah, kita sudah melihat tegangan DC-nya, yaitu bernilai 14,51 tegangan DC. Masih belum stabil karena masih tegangan DC yang dikeluarkan oleh dioda bridge masih awal mula tegangan DC. Baik, setelah itu kita mengukur setelah kapasitor. Tidak bisa Rafli.
mengukur setelah kapasitor ternyata tidak bisa karena tidak ada celah untuk menempelkan probe yang ada di avometer ini. Mari kita lanjut ke keluaran dari power supply ini. Apakah benar keluarannya 12 volt dan 5 volt? Mari kita buktikan. Sudah tidak diganti lagi karena keluaran dari power supply ini adalah keluaran tegangan DC. Nah, ini di avometer ini bernilai 5,2 volt tegangan DC, yang berarti ini keluaran dari power supply yang bernilai 5 volt yang dikeluarkan oleh IC regulator LM7805. Dan yang selanjutnya, apakah benar 12 volt? Nah, yang ada di avometer ini bernilai 12,04, yaitu benar. Ini adalah tegangan yang keluar dari IC regulator LM7812. Baik, di sini saya setelah menjelaskan tegangan yang keluar dari setiap komponen yang ada di power supply, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi komponen-komponen yang ada di power supply ini. Power supply yang kita buat terdapat 4 komponen utama. Yang pertama ada transformator, yang kedua ada kapasitor, yang ketiga ada dioda, dan yang keempat ada IC regulator. Transformator atau trafo ini berfungsi untuk mentransformasikan tegangan dan arus listrik. Terdapat 2 jenis trafo, yaitu trafo step down dan trafo step up. Nah, yang kita gunakan ini adalah trafo step down karena untuk menurunkan tegangan. Bagaimana cara kerja trafo ini? Umumnya trafo bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Trafo ini mempunyai 2 kumparan yang dililitkan pada inti besi. Kumparan itu disebut kumparan primer dan sekunder. Trafo ini hanya bekerja pada arus AC, sebaliknya tidak bekerja pada arus DC. Nah, tahap-tahap bagaimana trafo itu bekerja. Pertama, tegangan listrik dari sumber PLN 220 volt 50 Hz diterapkan pada kumparan primer. Kumparan berperan sebagai sumber energi masukan. Selanjutnya, ketika tegangan AC diterapkan di kumparan primer, medan magnet tersebut terbentuk di sekitar kumparan tersebut. Pada trafo ini terdapat inti besi yang digunakan untuk memperkuat medan magnetik yang dihasilkan oleh kumparan primer untuk memastikan efisiensi transfer energi. Selanjutnya, medan magnet yang dihasilkan di kumparan primer menginduksi tegangan pada kumparan sekunder. Jumlah lilitan yang mempengaruhi rasio transformator antara tegangan primer dan tegangan sekunder. Jadi terdapat 2 kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Jika kumparan primer lebih banyak tegangan daripada kumparan sekunder, maka tegangannya akan diturunkan. Dan sebaliknya, jika kumparan sekunder lebih banyak lilitannya dari kumparan primer, maka tegangan akan dinaikkan. Kumparan sekunder akan menghasilkan tegangan sesuai apa yang kita butuhkan. Oke, penjelasan trafo
sampai situ saja. Kita beralih ke penjelasan dioda. Dioda merupakan komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor, yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Dioda dalam power supply ini, dioda berfungsi sebagai pengubah arus tegangan AC menjadi tegangan DC. Baik, yang selanjutnya terdapat kapasitor. Kapasitor ini umumnya berfungsi sebagai menyimpan tegangan apabila dihubungkan dengan sumber dan langsung melepaskannya saat sumber arus hilang. Bukan langsung dilepaskan ya, tapi dilepaskan dengan pelan-pelan, karena kapasitor itu berfungsi sebagai menyimpan tegangan sementara. Namun pada power supply ini, kapasitor digunakan untuk menyaring tegangan DC yang tidak stabil dari dioda bridge, sehingga perlu komponen untuk menstabilkan frekuensi gelombangnya. Komponen tersebut adalah kapasitor yang dirangkai secara paralel setelah dioda bridge. Dan yang terakhir adalah IC regulator. IC regulator ini berfungsi sebagai mengubah besar tegangan DC menjadi tegangan yang siap pakai oleh semua perangkat elektronika. Pada intinya, IC regulator yang mematangkan tegangan yang sudah matang bisa langsung dihubungkan sebagai sumber arus. Selain berfungsi sebagai pengatur kestabilan tegangan, IC regulator ini juga berfungsi sebagai pembatas tegangan yang masuk ke dalam rangkaian tidak berlebih. Sekian yang saya jelaskan tentang power supply ini. Mari kita lanjut ke project yang selanjutnya. Dan juga di modul rangkaian digital ini kita menggunakan switch sebagai saklar atau input. Menggunakan 4 switch, berarti maksimal kita menggunakan 4 input. Kemudian untuk indikatornya kita menggunakan LED sebagai indikator 0 atau indikator 1. Baik, kita sekarang akan menguji kebenaran IC TTL ini, apakah benar yang ada di gerbang logika atau tidak. Baik, saya sekarang akan menguji gerbang N terlebih dahulu, yaitu pada IC TTL 7408. Maaf, saya tadi mengambil kabel jumper terlebih dahulu. Saya lanjutkan untuk menguji IC TTL 7408, yaitu bergerbang logika N. Di sini saya ada gambar gerbang logika N. Terdapat 2 input dan 1 output. Jika satu outputnya 0, output keduanya 0, maka outputnya 0. Dan jika output pertama 1, output kedua 0, maka input
pertama 1, input kedua 0, maka outputnya 0. Input ke 1 0, input kedua 1, maka outputnya 0. Input pertama 1, input kedua 1, outputnya menjadi 1. Bisa diartikan jika rangkaian n ini adalah rangkaian perkalian. Jika 0 dikali 0 sama dengan 0, jika 1 dikali 0 sama dengan 0, jika 0 dikali 1 sama dengan 0, dan jika 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke, mari kita coba praktekkan ke modul rangkaian digital yang sudah kita buat. Baik, kita menuju ke proyek yang selanjutnya, yaitu proyek rangkaian digital. Proyek rangkaian digital ini kita menggunakan IC gerbang logika untuk membuktikan apakah benar sama seperti yang ada di truth table apa tidak. Di sini saya menggunakan beberapa IC TTL, yaitu transistor logic untuk menguji kebenarannya. Di antaranya mencakup IC 7408, yaitu IC N. Kemudian IC 7432, yaitu IC OR. Kemudian IC 7404, yaitu IC NOT. 7400, yaitu IC NAND. IC 7402, yaitu IC XOR. 7402, yaitu IC NOR. IC 7486 itu IC XOR. Dan yang terakhir adalah IC 4077, yaitu IC XNOR. Saya lanjutkan. Sekarang kita mempraktekkan mentancapkan output dan input di IC TTL yang sudah ada di sini. Pertama-tama kita akan menggunakan IC TTL 7408 yang bergerbang logika N. Kita sambungkan dulu daya ke switch. Kita ambil daya dari IC gerbang IC TTL yang ada di sini karena tidak ada daya yang mengalir di saat pembuatan PCB ini dikarenakan lupa untuk membuat sirkuitnya. Makanya kita ambil daya dari IC TTL ini. Kita masukkan ground dari IC TTL OR ke ground switch, ke VCC switch. Kita sambungkan ground dari IC TTL OR ke ground switch. Nah, di sini switch 1 sudah terhubung daya. Kita lanjutkan ke switch 2 karena kita membutuhkan 2 inputan dikarenakan pada rumus IC TTL gerbang N ini terdapat 2 input dan 1 output. Kita hubungkan VCC ke VCC switch yang satunya. Ground ke ground yang ada di switch satunya lagi. Nah, baik, sekarang kita akan menyambungkan inputan ke 2 saklar ini, yaitu di sebelah VCC terdapat 1 input. Kita sambungkan ke saklar A. Kita namakan ini saklar A dan ini saklar B. Kita sambungkan ke saklar A. Lalu inputan yang kedua dari
IC TTL gerbang N ini kita sambungkan ke saklar B. Kemudian outputan yang ada di IC TTL gerbang N ini kita sambungkan ke indikator yang kita pakai yang berubah LED. Baik, kita sambungkan dulu daya yang ada di inputan terminal modul rangkaian digital kit yang kita buat ini. Setelah disambungkan, kita nyalakan power supply untuk menyuplai daya ke modul rangkaian digital ini. Baik, ini sudah terpasang, di terminal inputnya modul rangkaian ini, serta sudah di on kan power supply nya. Mari kita coba mengganti saklarnya. Gerbang N sendiri itu adalah rumusnya di perkalian. Jadi jika 00 maka indikator lampu juga ikut mati. Mati di sini bernilai 0 dan jika nyala bernilai 1. Jika saklar ini 00, inputan dari gerbang N ini 00, maka di LED 0 karena 0 dikali 0 adalah 0. Jika di sini 0, di sini saya pindahkan 1, maka akan tetap mati. Karena 0 dikali 1 itu sama dengan masih tetap 0. Jika saya pindahkan di sini 1 0, akan juga tetap mati karena 1 dikali 0 itu sama dengan 0. Dan jika di sini saya pindahkan 1 ke 1, 1 dan 1, maka LED akan menyala karena 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Berikut adalah penjelasan saya tentang IC TTL yang bergerbang logika N, yaitu IC TTL 7408. Kemudian kita lanjut ke IC TTL yang bergerbang OR, yaitu IC TTL 7432. Cukup dipindahkan saja inputan dan outputannya. Kita cabut inputan dan outputannya dari gerbang N, lalu kita pindahkan di gerbang OR. Ini inputan 1. Di sini diletakkan di saklar A. Kemudian inputan 2 diletakkan di saklar B. Dan outputannya diletakkan di indikator LED untuk mengetahui 1 apa 0. Baik, saya coba. Ini adalah 00.
di gerbang OR sendiri terdapat rumus pada truth table. Jika inputan 1 bernilai 0, inputan 2 bernilai 0, maka outputannya adalah 0. Jika inputan 1 1, inputan 2 0, maka outputannya bernilai 1. Jika inputan 0, jika input 1 0, input 2 1, outputnya bernilai 1. Jika input 1 bernilai 1, input 2 bernilai 1, maka outputannya juga bernilai 1. Maka dapat disimpulkan jika gerbang logika OR ini adalah gerbang dengan penjumlahan. Karena dapat dibaca di sini 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, dan 1 tambah 1 sama dengan 1. Di sini kan aslinya 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, di bilangan biner tidak ada angka 2. Adanya angka 1 sama 0, makanya 1 tambah 1 sama dengan 1. Dan mari kita buktikan dengan IC TTL yang bergerbang logika OR, yaitu IC TTL 74. Di sini sakarnya masih 00 sesuai dengan truth table tersebut yang tadi yang saya tunjukkan. Jika 00 bernilai 0, maka di sini 0 adalah lampunya mati. Jika 01 bernilai 1, di sini lampunya menyala. Jika 10 bernilai 1 juga, di sini lampunya menyala. Dan jika 11 juga bernilai 1, lampunya tetap menyala. Nah, itu penjelasan dari gerbang logika yang berlogika OR, yaitu gerbang logik IC 7432. Kita lanjut ke gerbang NAND. Tinggal kita cabut saja ground yang ada input dan output yang ada di gerbang OR ini. Kita pasang ke gerbang NAND. Outputnya kita pasang di sini. Inputnya kita pasang di sini. Input satunya lagi kita pasang di sini. Nah, gerbang NAND sendiri terdapat di truth table ini. IC yang menggunakan gerbang NAND itu adalah IC 7400. Gerbang NAND sendiri terdapat di truth table dengan jika inputan 1 adalah 0, inputan 2 adalah 0, maka outputnya 1. Inputan 1 adalah 1, inputan 2 adalah 0, maka outputnya 1. Inputan 1 adalah 0, inputan 2 1, maka outputnya 1. Inputan 1 1, inputan 2 1, maka outputnya 2. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa gerbang NAND yaitu adalah NOT N. NOT sendiri itu adalah kebalikan. Jika inputan 1, maka outputnya 0. Nah, dari N sebelumnya itu kan kalau 0 maka outputannya 0. Nah, ini kebalikannya. Jika outputan 0 maka menjadi 1. Di sini 0 0, maka kebalikannya menjadi 1. 1 0 harusnya kan 0 karena kebalikan dari N, maka menjadi 1. 0 1 menjadi 1, 1 1 menjadi 0. Dan mari kita cocokkan. Di sini saya menghubungkan saklar ini ke
inputan 0 sama 0. Sudah benar kan LED-nya menyala, karena 0 0 inputan 1 0, inputan 2 0, maka outputnya 1. Jika saya menginputkan 1 dan 0, maka akan tetap menyala, dikarenakan 1 dan 0 itu outputnya 1. Jika 0 dan 1 akan tetap menyala juga, dikarenakan outputnya 1. Nah, jika 1 1, maka akan redup, dikarenakan outputnya 0. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke gerbang NOR. Kita cabut kabel jumper yang sudah dipasang di gerbang NAND. Kita menuju ke gerbang NOR. Kita pasang outputan di gerbang NOR. Inputan 1 di saklar A di gerbang NOR. Inputan 2 di saklar B di gerbang NOR. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang gerbang logika NOR yang di IC TTL NOR, yaitu IC TTL 7402. Ini terdapat IC TTL yang beda sendiri dari IC TTL lainnya. Yang lainnya itu di samping VCC itu langsung input 1, input 2, habis itu output. Nah, kalau di IC TTL gerbang NOR ini, pinggir input itu output, setelah itu input, pinggirnya lagi input. Jadi kita masukkan output ke pinggir VCC. Setelah itu kita masukkan input ke pinggir output, kemudian input lagi ke pinggir output. Nah, sesuai dengan yang ada di truth table, gerbang NOR ini mempunyai rumus: jika inputan 1 bernilai 0, inputan 2 bernilai 0, maka outputannya bernilai 1. Dan jika inputan 1 bernilai 1, inputan 2 bernilai 0, maka outputnya bernilai 0. Dan jika inputan 1 bernilai 0, inputan 2 bernilai 1, outputannya bernilai 0. Jika inputan 1 bernilai 1, inputan 2 bernilai 1, maka outputannya adalah 0. Dan dapat kita simpulkan bahwa gerbang logika NOR ini adalah NOT dari OR. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, NOT itu kebalikannya. Jika itu 1, maka NOT-nya adalah 0. Nah, ini kebalikannya dari outputannya OR. Jika outputan OR itu adalah 0, maka NOR-nya adalah 1. Jika outputannya 1, maka NOT-nya adalah 0. Nah, maka dari itu outputannya kebalikannya dari si gerbang OR. Jika ini OR kan tadi kan ditambahkan. OR kan tadi kan ditambahkan. Nah, ini 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kebalikannya 0.
sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1, kebalikannya 1 sama dengan 0 0 tambah 1 sama dengan 1, kebalikannya 1 adalah 0 1 tambah 1 kebalikannya 1 adalah 0. Nah, mari kita buktikan di gerbang IC TTL NOR IC 7402. Ini saya menghidupkan saklar ke 0 dan 0, maka LED akan menyala dikarenakan kebalikannya dari 0 yaitu 1. Jika 0 ke 1, maka LED akan redup karena kebalikannya 1 adalah 0. Jika saya saklarkan 1 sama 0, maka juga akan redup karena kebalikannya 1 adalah 0. Dan jika 1 dan 1, maka juga akan redup karena kebalikannya dari 1 adalah 0. Mari kita coba IC TTL NOT yang gerbang logika NOT, yaitu IC TTL 7404. Di IC TTL ini terdapat satu input dan satu output. Jika terdapat satu input dan satu output, kita gunakan satu saklar saja untuk merubah arah 0 apa 1. Kita hubungkan satu saklar ini ke daya. Dan kita hubungkan input dan outputan NOT ini ke saklar 1. Inputnya kita hubungkan ke saklar, outputnya kita hubungkan ke LED sebagai indikator. Nah, saya di sini mengatur saklarnya ke 0. Nah, jika NOT itu kebalikannya, jika inputannya 0, maka outputannya 1, dan 1 itu LED-nya menyala. Jika saya ganti saklar ini ke 1, maka LED-nya akan redup dikarenakan inputannya 0, maka outputannya kebalikannya dari 0 yaitu 1. Sekian penjelasan rangkaian digital ini. Mari kita lanjut ke penjelasan ke project berikutnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang project yang selanjutnya, yaitu pengenalan kontrol motor DC. Di sini ada rangkaian kontrol motornya. Kontrol yang kita buat ini menggunakan transistor yang bertipe tip 31 dan tip 32. Transistor ini berfungsi sebagai saklar untuk membolak-balikan baling-baling di motor tersebut yang disebut clockwise atau counterclockwise. Jadi ini rangkaian dari motor yang kita buat. Dari tip 31 harus menuju ke bawah melalui emitor, lalu menuju ke motor, lalu menuju ke tip 32 yang di bawah melalui emitor, lalu menuju ke ground. Sebaliknya dari tip 31 yang atas ini menuju ke motor, arusnya melalui motor menuju ke tip 32 yang bawah mengalir ke ground. Jadi jika kita
ingin memutar arah putaran dari motor tersebut, kita memasang berlawanan arah, 31 atas kanan dengan 32 bawah kiri, atau 31 atas kiri dengan 32 bawah kanan. Jika kita memasangkan secara paralel, maka akan terjadi short circuit dan motor tidak akan berjalan. Cukup sekian penjelasan dari rangkaian motor ini. Mari kita simulasikan terhadap project JBL ini. Jadi di sini kita udah merangkai rangkaian motor tadi menggunakan kabel kecil-kecil ini, tidak menggunakan kabel jumper dikarenakan terlalu ribet dan terlalu penuh jika menggunakan kabel jumper di sini. Kita akan memasangkan ground dan 5 volt. Mengapa kita menggunakan 5 volt? Karena spesifikasi motor kita itu adalah 3 sampai 6 volt. Jadi kita menggunakan keluaran power supply yang 5 volt. Kita hubungkan Jika sudah terhubung, mari kita mengatur arah motornya menggunakan saklar. Jika saklar ini saya pencet ke kanan, salah satu kan saklarnya ada 2, salah satu pencet ke kanan, maka motor akan bergerak ke kanan, yaitu searah jarum jar atau clockwise. Dan jika saya matikan dulu, jika saya memencet saklarnya, salah satu saklarnya ini ke kanan juga, maka motor tersebut akan berputar berlawanan jarum jam, yaitu counterclockwise. Jadi seperti itu pengenalan motor DC yang saya buat menggunakan transistor tipe tip 31 dan 32 untuk mengatur arah dari motor tersebut, apakah itu clockwise atau counterclockwise, dan menggunakan saklar untuk mempermudah arah gerak motor tersebut dan dapat dirubah-rubah dengan mudah. Untuk project selanjutnya yaitu project SLC. Di sini project SLC aslinya menggunakan perhitungan sistematis matematika yang berkorelasi dengan mata kuliah matematika. Saya di sini akan menunjukkan rangkaian RC yang sudah saya buat, yaitu ini. Saya akan menghidupkan power supply-nya dulu.
Jika LED menyala maka rangkaian ini bekerja. Nah, nanti saya akan menunjukkan bagaimana proses charge dan discharge-nya di aplikasi MATLAB yang sudah saya buat. Tentu saja dengan rangkaian RLC-nya juga. Nanti saya tunjukkan di proses MATLAB-nya, input ke MATLAB-nya itu gimana. Nanti saya tunjukkan di video MATLAB selanjutnya. Sekarang kita akan melakukan simulasi RC/RLC di aplikasi MATLAB. Ini sudah ada codingannya. Di sini bisa dilihat codingannya. Kita memakai resistor 1000, kapasitor 1000 mikrofarad. Ini untuk percobaan RC. Kita memasukkan TT itu waktu 0,15 Hz. VC adalah rumus akhir dari persamaan matematikanya. Mari kita run. Nah, di sini kita melihat grafik charging dari RC. Ini adalah grafik charging dari RC yang awalnya 0 menjadi 5 volt karena kita memakai keluaran power supply yang bernilai 5 volt. Untuk selanjutnya kita akan mensimulasikan grafik discharge dari RC. Saya sudah membuatnya. Kita open. Nah, ini adalah grafik discharge dari RC yang menggunakan resistor yang sama, yaitu 1000 ohm, kapasitor 1000 mikrofarad. Namun yang berbeda di sini adalah rumus dari VC. VC sendiri berumus VO min T dibagi R kali C. Ini adalah codingannya untuk discharge RC, dan mari kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah grafik discharging dari RC yang mula-mulanya 5 menjadi 0 volt. Nah, itu karena 5 itu karena kita menyalakan RC yang sudah dihubungkan dengan 5 volt dari keluaran power supply, lalu kita mematikan sumber dayanya dan menjadi 0 atau tegangannya habis, dan ini adalah grafiknya. Baik, sekian yang saya jelaskan tentang aplikasi RC dan LC dari MATLAB. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem matematika dari RC/LC. Sebelumnya, mari kita gambar rangkaian RC dulu. Seperti yang kita tahu bahwa rangkaian RC ini
kita menggunakan hukum Kirchhoff kedua, yaitu KVL, Kirchhoff Voltage Law, yang dimana rumus dari hukum tersebut adalah sigma V sama dengan 0, yaitu jumlah V yang ada di sebuah rangkaian tersebut sama dengan 0. Jadi kita di sini menggunakan loop. Baik, jadi kita tuliskan min VIT plus VR plus VC, dikarenakan tegangan dari VR plus VC sama dengan 0, sama dengan 0. Min VIT plus rumus dari VR yaitu IT kali R tambah rumus dari VC yaitu 1/C integral IT dt sama dengan 0. Mendapatkan persamaan pertama. Untuk mendapat persamaan kedua yaitu kita lihat dari VOT yang melalui dari rangkaian VOT yang melalui adalah rangkaian kapasitor. Sudah kita tulis VOT sama dengan VC. VOT sama dengan tadi VC yaitu 1/C integral IT dt. Kita sudah mendapatkan VOT sama dengan 1/C integral IT dt. Jadi kita sederhanakan rangkaian tersebut dengan menurunkan integralnya menjadi d VOT, kita ganti ruas d per dt nya sama dengan 1/C IT. Di sini kita akan mencari IT sama dengan, yaitu dengan memindah ruas per C nya. IT sama dengan C dVOT per dt. Nah, kita sudah menemukan persamaan kedua. Setelah itu kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan pertama, yaitu min VIT plus VR tadi kan IT dikali R. IT nya kita temukan C dVOT per dt dikali R plus VOT kan sama dengan VC, jadi kita bisa tuliskan VOT kan sama dengan VC sama dengan 0. Kita pindah ruas VIT nya menjadi RC dVOT per dt plus VOT sama dengan VIT. Menemukan persamaan 3. Di sini kita sudah menemukan persamaan 3 dan ini adalah persamaan terakhir yang bisa saya contohkan dari persamaan RC. Mari kita lanjut ke persamaan RLC. Di sini kita gambar dulu rangkaian RLC-nya. Sama seperti yang rangkaian RC, di sini kita menggunakan rumus KVL hukum Kirchhoff kedua, yaitu yang berbunyi sigma V sama dengan 0. Kita menemukan loop di sini. Kita menuliskan persamaan pertamanya dulu sama dengan rangkaian RC yang tadi min VIT
plus VR plus VL plus VC sama dengan 0. Kita tuliskan lagi rumusnya VR, VL, dan VC. Min VIT plus IT kali R plus VL, yaitu rumusnya adalah L DIT per DT, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. VC yaitu seper C integral IT DT sama dengan 0. Kita sudah menemukan persamaan pertamanya. Kita hitung lagi persamaan kedua, yaitu VOT sama dengan VC. Sama seperti rangkaian RC tadi, persamaan keduanya VOT seper C integral IT DT. Kita turunkan lagi integralnya menjadi dVOT plus per DT sama dengan seper C IT. Kita mencari IT nya, jadi IT sama dengan pindah ruas C-nya C dVOT per DT. Sudah menemukan persamaan kedua. Setelah itu kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan pertama. Min VIT plus IT kali R R C dVOT per DT plus kita masukkan IT nya ke sini menjadi CL, dikarenakan ada dua turunan jadi rumusnya dikuadratkan. D kuadrat VOT per DT kuadrat plus VC sama dengan VOT sama dengan 0. Nah, kita sudah menemukan persamaan ketiga. Ini adalah akhir persamaan dari rangkaian ROC. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan sistem matematikanya. Terima kasih. Sekian penjelasan demo video individu project Case Based Learning semester 1 kali ini. Kalau ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.